tajam yang gigitannya bisa jauh lebih sakit daripada sengatan tawon. Tuh, benar saja kan? Saat ular pucuk mendekat, sobat Totan ini langsung diserang tanpa ampun. Eits, sebentar deh. Tapi kok bisa-bisanya ya mereka bertemu? Padahal kan mereka memiliki alam yang berbeda. Ular pucuk termasuk hewan arboreal yang hidup di pepohonan, sedangkan tarantula Jawa memang hidup di tanah. Otan harus selidiki nih, kenapa bisa sampai ular pucuk turun ke tanah? Ayo Paman Editor, kita flashback yuk sebelum mereka bertemu. Teman, pada dasarnya si ular pucuk memang hidup di antara satu pohon ke pohon yang lain. Meskipun satwa arboreal, ular pucuk ternyata juga sering ditemukan di tanah loh. Saat mereka kehabisan makanan di atas pohon, mereka tak segan turun ke bawah untuk mencari mangsa. Tapi alih-alih mencari makan, malah bertemu sobat Otan si tarantula. Sabar ya kawan. Balik lagi nih ke pertemuan mereka. Tarantula tidak akan segan-segan menyerang siapa saja yang mengancam keselamatan dirinya. Benar sekali, semua tarantula berbisa. Tapi bagi manusia, bisa tarantula tidak mematikan. Tak mau menyerah, si pucuk pun terus bergerak untuk melepaskan gigitan si tarantula. Dan pada akhirnya, usaha si ular tidak sia-sia teman. Si pucuk berhasil meloloskan diri dari sobat Totan ini. Ayo, segera kabur sob, sebelum negara api kembali menyerang. Teman, kita kenalan sedikit yuk sama sobat berkaki 8 ini. Tarantula termasuk hewan yang sangat terampil dan mampu menaklukkan hampir semua organisme. Bahkan sampai yang lebih besar daripada mereka sendiri. Taktik mereka yang cerdik menjadikan mereka salah satu predator tangguh yang sulit untuk dikalahkan. Tarantula juga merupakan salah satu hewan oportunis yang akan memangsa siapa saja yang ia temui. Bahkan, ia juga akan melawan siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Weh, teman-teman harus hati-hati ya kalau bertemu dengan sobat Totan ini ketika di alam. Itu kan si belalang sembah, predator yang terkenal melibas semua lawannya. Bisa berabe nih urusan kalau ketemu sama si tarantula. Loh, sob, kamu ngapain ke bawah? Ayo terbang lagi cari lapak lain. Jangan di sini, karena berbahaya. Sesekali belalang sembah memang suka terbang untuk turun mencari mangsa teman. Lagi-lagi persoalan ini bermula karena kekurangan sumber makanan ketika di atas pohon. Nah kan, ternyata yang Otan takutkan benar terjadi. Di sini adalah wilayah teritorial si tarantula Jawa. Jadi siapapun yang masuk wilayahnya tanpa izin, jangan harap bisa pulang dengan selamat. Tapi nampaknya lawan sobat Totan kali ini sedikit lebih kuat teman. Tubuh tarantula ditahan oleh kedua lengan belalang sembah yang berduri. Bahkan kaki tarantula sempat menjadi santapan si belalang. Waduh, gaswat. Gawat maksudnya. Ayo bangun sob. Ayo bangun sob. Jangan mau kalah. Ini kan wilayah teritorial kamu. Sebenarnya tarantula juga merupakan hewan karnivora teman. Mereka memangsa berbagai jenis serangga besar, salah satunya belalang sembah. Tapi kali ini keberuntungan sedang tidak memihak pada sobat Totan ini.
diri dari cengkraman si belalang sembah, teman. Karena merasa gagal, akhirnya belalang sembah pun pergi meninggalkan sobat Otan ini. Ternyata selain menyerang, cara bertahan kamu baik juga ya, Sob. Salut ya, Otan. Kermaks! Keren maksimal, Sob. Loh, kamu mau ngapain, Sob, ikutin Kanisa ke rumah? Ini kan bukan habitat kamu. Kanisa, ayo jangan lupa tutup pintunya. Ada tamu yang tidak diundang mau masuk nih. Teman, dalam beberapa kasus, tarantula suka masuk ke dalam pemukiman karena habitatnya yang sudah mulai rusak. Apalagi pemukiman tersebut masih dekat dengan kebun atau hutan. Kejadian seperti ini tentunya bisa sangat meresahkan. Walau gigitan tarantula Jawa tidak mematikan, tapi bisa membuat luka bekas gigitan menjadi bengkak dan mati rasa. Astagfirullahaladzim, tarantula. Tenang, jangan panik, Kak. Ketika kita bertemu tarantula di rumah, ada baiknya kita tetap harus tenang, teman. Gunakan peralatan yang ada di rumah untuk mengusir si tarantula ini, seperti sapu dan pengki. Jaga jarak juga saat mengevakuasi tarantula, karena sobat Otan ini bisa saja dengan cepat berlari ke arah kita. Syukurlah semua selamat dan tidak ada korban. Teman, untuk menghindari kejadian tadi, Otan dibantu Kanisa mau kasih tips nih agar tarantula tidak masuk ke rumah. Caranya sederhana dan cukup memakai bahan yang ada di rumah saja kok. Pertama, kita bisa gunakan wangi-wangian dari pembersih lantai. Lapisi pada bagian yang kemungkinan tarantula akan masuk, seperti pintu masuk rumah. Cara kedua adalah menggunakan cuka dapur, teman. Cukup teteskan beberapa cuka di area tempat masuknya tarantula. Wangi yang terlalu menyengat memang tidak disukai oleh sobat Otan ini, teman. Tarantula akan memilih untuk menghindar terhadap bau-bauan. Caranya cukup mudah kan? Silahkan praktekkan di rumah ya. Sob, ayo sekarang kita pergi saja cari tempat yang lebih aman. Di daerah perkotaan sangat berbahaya. Tuh kan, ada satu bahaya lagi yang mengintai kamu, Sob. Bukan tarantula namanya kalau ia mudah menyerah. Saat Menci coba menyerang, sobat Otan ini langsung balas menyerang. Tapi Menci tetap tidak mau kalah, teman. Ia terus menyerang tarantula dari segala sisi. Walau pada akhirnya si Mencit meninggalkan tarantula, tapi sobat Otan ini tetap sudah tidak berdaya. Tak sangka perjalanan kamu harus berakhir di sini ya, Sob.